Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah tutorial. Untuk kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya menggunakan Adobe Photoshop. Langsung saja kita buka Adobe Photoshop-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Adobe Photoshop. Saya menggunakan Adobe Photoshop CS3 Extended. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada tools di sebelah kiri yang penuh dengan simbol-simbol, ini namanya tools. Kemudian di bagian atas mulai file sampai dengan help, ini namanya menu. Kemudian ini ada beberapa fasilitas yang beberapa diantaranya memang sangat kita butuhkan sekali. Contohnya ini bagian layer, ini yang paling sering kita berinteraksi di situ. Oke, langsung saja. Bagaimana teknik dasar penggunaan aplikasi Adobe Photoshop? Langkah yang pertama, kita harus membuat lembar kerja terlebih dahulu. Lembar kerja dengan cara File, New, atau kalau menggunakan keyboard adalah Ctrl+N. Silakan klik saja bagian klik File kemudian New, sehingga muncul menu seperti ini. Nah, nanti silakan teman-teman setting sesuai dengan keperluan. Seandainya keperluannya hanya untuk editing biasa, biarkan default saja menggunakan pixel seperti ini. Tetapi kalau untuk editing berupa baliho, banner, dan seterusnya, silahkan dirubah ke cm supaya teman-teman semua itu mudah untuk menentukan berapa panjang berapa lebarnya. Width itu untuk bagian panjangnya, kemudian height-nya itu untuk bagian lebarnya. Contoh begini, saya akan bikin baliho dengan ukuran panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya 1 meter. Berarti setelah saya rubah di bagian sini ini dari pixel menjadi cm, kalau 2 meter berarti disentikan menjadi 200, kemudian kalau panjangnya itu 1 meter berarti 100. Selebihnya biarkan default saja, kemudian bagian background kontennya ini biarkan white saja. Saya sarankan bagi pemula ini boleh diberikan nama, contoh project pertama. Setelah menu lembar kerja ini siap, langkah selanjutnya adalah kita importkan sebuah foto yang akan kita gunakan sebagai contoh pengeditan. Kita bisa lakukan dengan cara file kemudian open, atau kalau menggunakan keyboard silahkan Ctrl+O, diklik saja, kemudian cari di mana letak gambar yang akan kita jadikan bahan untuk editing. Saya cari contoh di bagian picture ini, kemudian ini ada gambar, kita open. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah bisa dengan cara selain dengan Ctrl+O tadi di keyboard, cara kedua adalah letakkan mouse pointer kita di sini di bagian tempat yang kosong nih, kemudian double klik, klik, maka kan langsung muncul ke tempat pencarian. Silahkan cari di mana letak teman-teman menyimpan gambar yang akan kita edit seperti langkah pertama tadi. Setelah satu gambar terbuka, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan foto ini ke lembar kerja ini. Klik foto di sini, kemudian drag atau geser ke lembar kerja yang sudah kita siapkan, kemudian lepas. Maka foto yang tadi sudah kita siapkan itu akan secara otomatis pindah ke lembar kerja. Nah, biar tidak mengganggu, foto yang ini boleh di close. Ini kita maximize supaya lebih enak. Biar mudah dalam melakukan pengeditan, kita perbesar terlebih dahulu. Bisa dengan cara seperti ini. Kita arahkan mouse kita di sudut. Ingat, saran saya kalau mau memperbesar foto di dalam Adobe Photoshop, di lembar kerja Adobe Photoshop, itu biasakan di sudut. Kenapa harus di sudut? Karena seandainya di tengah, kemudian kita geser, ini akan merusak foto. Foto tidak akan seperti bentuk aslinya. Saya undo. Maka saran saya, cara memperbesar foto di dalam lembar kerja yang baik adalah pilih di sudut. Boleh sudut bawah, boleh sudut atas, yang penting di bagian sudutnya.
kemudian klik tahan, jangan lupa tekan shift-nya supaya ketika kita tarik ke bawah itu stabil, besar dan kecilnya stabil. Perhatikan ketika ini saya tekan shift, kemudian perhatikan ketika saya lepas shift-nya. Yang ada nanti tetap sama, bisa terjadi perubahan bentuk yang sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Makanya shift itu sangat berperan di sini. Tekan shift-nya, maka nanti ketika kita geser mouse kita dalam keadaan apapun, walaupun nggak searah, itu dia tetap stabil besarnya. Setelah kita temukan ukuran yang sesuai untuk foto kita, kemudian silahkan dilepas mouse-nya. Mouse-nya terlebih dahulu yang dilepas, baru shift-nya yang dilepas. Mouse dilepas terlebih dahulu, baru shift-nya. Setelah itu kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita. Ini jangan lupa di checklistnya ini diklik, atau kalau di keyboard silahkan tekan enter, maka garis-garis tadi sudah hilang. Nah, ini foto sudah siap untuk kita edit. Langkah pertama saya akan buang dulu bagian backgroundnya ini. Bagian saya hanya akan ambil foto orangnya ini saja, foto model kita ini saja. Langkah pertamanya bagaimana? Kita butuh yang namanya polygon lasso tool. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali editing menggunakan Adobe Photoshop, polygon lasso tool itu paling pas untuk seleksi gambar. Kita harus pelan-pelan memang, tapi lebih detail secara hasil. Untuk memperbesar layer ini, untuk memperbesar gambar ini, bisa tekan CTRL sama plus di keyboard secara bersamaan. CTRL tekan, kemudian tanda plus atau tanda tambah di keyboard itu ditekan. Oke, jadi makin besar. Selanjutnya kita akan lakukan pemotongan. Begini caranya. Jadi setelah kita pilih bagian polygon lasso tool ini tadi, di bagian tools di sebelah kiri ini, kita arahkan karena kita akan memisahkan bagian background dengan objek utama, kita mulai melakukan dengan cara begini. Arahkan mouse pointer kita yang sudah berubah menjadi polygon lasso tool ini ke sudut pertama, titik pertama untuk pemotongan. Contoh di sini saya ambil dari sudut sini. Klik, kemudian geser ya. Ini nanti secara otomatis ketika nanti kita sudah klikkan pertama, itu akan muncul semacam tali begitu yang cukup fleksibel. Jadi klik, kemudian ikuti arah daripada objek utama ini. Ingat harus detail supaya pemotongan kita semakin halus. Potong gambarnya sedikit demi sedikit. Jadi ini klik, kita rasa cukup, tarik arah keluar, kemudian klikkan lagi di luar, klik lagi, kemudian satukan sampai muncul titik pertama. Satukan ke titik pertama sampai muncul tanda bulat di mouse pointer, kemudian nanti diklik saja otomatis akan muncul garis putus-putus. Ini disebut dengan seleksi. Kemudian kita tekan del di keyboard. Nah, lakukan selanjutnya sampai selesai bagian objek dan bagian belakangnya itu terpisah. Kita kembalikan ke ukuran semula. Jadi CTRL kalau tadi untuk memperbesar, CTRL sama tambah. Kalau untuk memperkecil kebalikannya, CTRL sama minus, sesuai dengan ukuran semula. Nah, setelah kita potong, kita pisahkan bagian antara background dengan objek utama. Kita butuh eraser tool untuk menghapus itu. Ini tools yang namanya eraser tools, atau kalau keyboardnya tekan klik, kemudian kita arsirkan saja, klik, tahan, kemudian
digesek-gesekkan di bagian yang akan dihapus. Selanjutnya kita pastikan setiap mau memindah atau merubah tools itu kembali ke normal atau move tool dulu. Seandainya nanti kita salah klik atau apapun itu aman, karena move tool hanya digunakan untuk memindah objek, bukan menghilangkan atau merubah bentuk objek yang sudah kita siapkan. Contoh begini, kita masih di dalam keadaan eraser tool, kemudian ternyata kita sebenarnya mau memindah foto ini ke pinggir atau kemanapun, ternyata dalam kondisi toolsnya masih berada di eraser. Ketika kita klik tahan, yang ada foto kita jadi rusak, foto objek utama kita jadi rusak karena telah menggunakan tools. Maka paling aman adalah pastikan ketika kita setelah menggunakan tools yang lain kecuali move tool ini, pastikan kembali ke move tool kembali supaya aman. Itu saran saya. Oke. Setelah pemisahan antara background dengan objek utama, langkah selanjutnya saran saya adalah gunakan ini, blur tool ini, untuk menggesek atau mengarsir atau memuas di bagian pinggir-pinggirnya. Kita perbesar terlebih dahulu size dari diameter daripada, kemudian kita pilih yang blur, jangan yang terlalu cerah seperti ini. Kita pilih nomor berapa, yang penting silahkan teman-teman pilih, tapi yang penting kondisinya blur ini ya, 300 umpamanya begitu. Nah, kita arsirkan di bagian pinggir-pinggirnya supaya terlihat sedikit halus di bagian sisa-sisa pemotongan kita tadi. Cukup sekali oles begini saja, sekali geser gitu aja. Kembali ke move tool lagi. Nah, setelah itu foto sudah siap kita ganti, kita edit ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya saya akan mengganti backgroundnya, yang tadinya seperti ini hanya putih saja, kita akan rubah. Caranya bagaimana? Ini kita minimize dulu supaya tampak garis atau tampak lebih luas secara keseluruhan. Kemudian kita file, kemudian open lagi, kita pilih background yang kita inginkan untuk menjadi bagian belakangnya. Background ini saya akan letakkan di lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi, yang ada objek utama sebelumnya sudah kita potong tadi. Langkah selanjutnya sama dengan proses ketika memindahkan objek ini ke lembar kerja tadi. Caranya adalah klik, kemudian tahan, pindahkan ke objek lembar kerja yang sudah kita siapkan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, karena ini size-nya kecil, kita perbesar dahulu supaya sesuai dengan kebutuhan halaman ini. Kita, seperti saran saya tadi, pastikan selalu memperbesar atau memperkecil ukuran foto di dalam Adobe Photoshop di lembar kerja begini. Ini dari sudut, boleh sudut atas, boleh sudut bawah, kemudian tekan shift di keyboard. Tarik sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian lepas mouse-nya, baru lepas shift-nya di keyboardnya. Setelah itu tanda checklist yang ada di sini diklik saja, atau di keyboardnya di enter. Kita paskan terlebih dahulu, kita geser-geser. Nah, setelah itu kemana foto yang sudah kita potong tadi, foto objek utama seorang perempuan tadi? Itu foto sebenarnya ada, cuman karena di dalam Photoshop itu nanti kita buka di layer terlebih dahulu supaya jelas saya menjelaskannya lebih enak. Di Photoshop, setiap kita masukkan foto baru ke dalam lembar kerja, dia akan muncul di paling atas seperti ini. Jadi foto tadi sebenarnya ada, cuman dia tertutup di bawah daripada layer ini, layer 2 ini. Jadi ini foto yang kita masukkan pertama, ini foto yang kita masukkan kedua. Jadi di layer kedua itu adalah gambar yang kita masukkan kedua, sehingga menutupi gambar yang kita masukkan pertama tadi. Nah,
Gimana supaya objek utama perempuan tadi itu tampak? Caranya itu ini dipindahkan ke paling atas. Layer 1 atau objek foto pertama itu kita pindahkan ke paling atas. Kemudian cara memindahkannya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Cara memindahkannya adalah kita arahkan mouse kita ke layer 1 di bagian layer ini ya. Kemudian klik tahan, geser ke atas sampai nanti ada muncul tuh, ada sedikit samar-samar muncul garis hitam, kemudian kita lepaskan. Ketika layer 1 pindah ke paling atas, maka secara auto foto yang objek utama tadi juga akan pindah di paling depan begitu. Setelah semuanya selesai, di dalam Photoshop ini untuk langkah penyimpanannya sedikit ada dua cara. Yang cara pertama adalah file, kemudian save as. Jika hasil editan ini masih akan dilanjutkan editing di waktu selanjutnya, maka silakan ekstensinya atau formatnya ini tetap dalam keadaan Photoshop atau dalam kurungnya PSD, Photoshop Design. Kemudian ini silahkan diberikan nama project pertama. Kemudian silahkan di save, atau kalau mau langsung dalam keadaan file yang siap dibuka dengan menggunakan opening image, itu silahkan langsung pilih ekstensinya atau formatnya adalah JPEG ini. Setelah itu biarkan default oke saja. Kemudian kita cek apakah benar file kita tadi yang kita simpan tadi sudah tersimpan dengan baik. Desain logo. Nah, ini teman-teman, file yang tadi kita desain itu sudah tersimpan dengan baik di sini. Oke, sampai di sini langkah-langkah menyeleksi objek, memisahkan antara objek utama dengan backgroundnya, kemudian kita ganti background dengan yang lain. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, mudah diikuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.